Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Perkenalkan, nama saya Ustazah Diah Wardani. Di sini Ustazah Diah akan mengampu mata pelajaran Kemuhammadiyahan untuk kelas 7. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk mengenal perguruan Muhammadiyah lebih dekat, maka di bab 1 ini kita akan belajar tentang sejarah perguruan Muhammadiyah berdiri, fungsi perguruan Muhammadiyah, visi dan misi perguruan Muhammadiyah, dan ciri khusus perguruan Muhammadiyah. Sebelum kita belajar tentang sejarah berdirinya perguruan Muhammadiyah, maka kita akan belajar tentang biografi tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama orang tua Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Kiai Haji Ahmad Dahlan pada nama kecilnya bernama Muhammad Darwis. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Walidah atau yang sekarang dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan. Ada 3 hal yang mendasari sejarah berdirinya perguruan Muhammadiyah. Yang pertama, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji. Saat itu beliau masih menggunakan namanya Muhammad Darwis. Di Mekah, beliau mendapatkan ijazah untuk mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Yang kedua, pengetahuan dan pengalaman Ahmad Dahlan selama di Mekah menjadi inspirasi baru baginya tentang pemahaman keislaman dan pentingnya penanaman benih pergerakan di Indonesia. Yang kedua, yaitu saat wafatnya ayah beliau. Pada tahun 1896, ayah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat dan beliau diminta untuk menggantikan jabatan sang ayah sebagai khatib Masjid Agung Kauman Yogyakarta. Karena begitu besar perannya dalam mengajarkan dan menyebarkan agama Islam, maka beliau diberi gelar Kiai, sehingga namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hal yang ketiga yang mendasari sejarah berdirinya Muhammadiyah adalah pada zaman itu ada 2 macam bentuk dan sistem pendidikan. Yang pertama yaitu pondok pesantren tradisional. Sistem pendidikan pondok pesantren tradisional ini tidak mengenal kelas, lama belajar, dan evaluasi. Seorang santri dinyatakan selesai menuntut ilmu ditentukan oleh kiai. Pelajaran yang diajarkan pun hanya ilmu-ilmu agama dan tata bahasa Arab. Bentuk dan sistem pendidikan ini menyebabkan ketidakseimbangan perkembangan pribadi santri. Satu sisi, santri akan semangat melaksanakan ajaran agama, dan di sisi lain, santri tidak menguasai ilmu pengetahuan umum, dan bisa menyebabkan mudah ditipu oleh penjajah Belanda. Bentuk dan sistem pendidikan yang kedua pada zaman itu adalah sekolah Belanda. Sekolah ini dibangun bagi anak-anak pribumi dari kalangan orang kaya dan pejabat, sementara anak-anak dari kalangan masyarakat umum tidak dapat belajar di sekolah Belanda. Di sekolah Belanda hanya diajarkan mata pelajaran umum tanpa ada pelajaran agama. Setelah mengamati adanya kelebihan dan kekurangan dari sistem pendidikan di pondok pesantren tradisional dan sekolah Belanda, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, beliau mendirikan perguruan Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta. Di perguruan Muhammadiyah diajarkan mata pelajaran umum dan agama Islam secara terpadu. Dalam kurun waktu lebih dari 1 abad atau 100 tahun, Muhammadiyah sudah meluas ke seluruh daerah di Indonesia, bahkan ada juga di luar negeri. Sebelum kita membahas tentang fungsi perguruan Muhammadiyah, ada sebuah pertanyaan yang ingin Ustazah ajukan. Apakah anak-anak tahu tentang fungsi perguruan Muhammadiyah? Kalau belum, perguruan Muhammadiyah memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi pendidikan, sebagai sarana membantu orang-orang yang tidak mampu supaya bisa bersekolah. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pelayanan, sebagai sarana untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, fungsi dakwah sebagai sarana untuk menyampaikan, mengajarkan, dan mengamalkan kebaikan untuk kemaslahatan orang banyak. Yang keempat, fungsi kaderisasi
sebagai sarana mengenalkan dan membentuk alumninya menjadi calon pemimpin Muhammadiyah yang sanggup dan mampu meneruskan estafet perjuangan Muhammadiyah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang visi dan misi perguruan Muhammadiyah. Tahukah anak-anak apa visi Muhammadiyah? Visi Muhammadiyah yaitu terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi seni atau ipteks sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan untuk misi Muhammadiyah ada 6. Yang pertama, mendidik manusia memiliki kesadaran ketuhanan. Yang kedua, membentuk manusia berkemajuan yang memiliki semangat perubahan, berpikir cerdas, dan berwawasan luas. Yang ketiga, mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, mempunyai semangat kerja tinggi, wirausaha, dan jujur. Yang keempat, membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan keterampilan sosial, teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kelima, membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa, kemampuan menciptakan dan mengapresiasi karya seni budaya. Yang keenam, membentuk kader persyarikatan umat dan bangsa yang ikhlas, peka, peduli, bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Sebelum kita membahas ciri khas perguruan Muhammadiyah, kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar penyelenggaraan Muhammadiyah. Yang pertama, pendidikan Muhammadiyah diselenggarakan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menerapkan prinsip kerjasama atau musyawarah dengan memiliki sikap kritis. Yang keempat, selalu memiliki dan menghidupkan prinsip pembaruan atau tajdid, inovasi dalam menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. Yang kelima, memiliki kultur untuk memihak kepada kaum yang mengalami kesengsaraan atau du'afa dan mustad'afin. Yang keenam, memperhatikan dan menjalankan prinsip keseimbangan atau tawasud atau moderat dalam mengelola lembaga pendidikan antara akal sehat dan kesucian hati. Muhammadiyah sendiri memiliki ciri khas, yaitu ada pelajaran Al-Islam, kaum Muhammadiyahan, dan bahasa Arab yang kita kenal dengan nama Ismuba. Mata pelajaran Ismuba ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib bagi peserta didik yang sekolah di Muhammadiyah.